neraka, apalagi ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. 180 orang sudah tes DNA di seluruh dunia, ternyata bukan, ya respi gitu. Jadi saya ini terpaksa bicara Pak Alawi itu, ya kasihan lah, kasihan mereka. Kalau ngotot-ngotot tetap mengaku keturunan Nabi itu beresiko. Lalu mereka ada yang mengatakan gak ngakui keturunan Nabi itu kafir. Ini di sini ada videonya, saya punya, yang gak ngakui dzurriyyah habaib itu di Yaman itu, ya begitu. Abraha ya dari Yaman. Saat yang ngaku Nabi itu, Abraha itu Nabi sebelum jadi Nabi, Nabi lahir itu Abraha. Nabi akan wafat itu ada yang ngaku Nabi namanya Sa'ad di Yaman. Dan memang Yaman itu negara Arab komunis satu-satunya. Waris Nabi itu bukan ulama, tapi habaib. Ini dengan ngaco. Padahal ada hadisnya, hadis sahih, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, dan Nabi secara Nabi Muhammad SAW tegas bahwa yang ditokohkan itu bukan nasab beliau. Abu Bakar ya mertuanya, bukan nasab. Umar mertuanya, Utsman mantunya, Ali mantunya. Yang Hasan Husain iyalah cucunya, itu darah Nabi. Tapi untuk pewaris bukan Pak Alawi, apalagi Pak Alawi. Mohon maaf, tolong penjenengan sadar ya, yang Pak Alawi itu jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi lah, sudah secara ilmiah sudah terbukti, secara filologi terbukti, secara DNA terbukti bukan. Pak Quraisy itu ngaku sudah. Pak Quraisy siap dulu ya merasa merasakan bukan ahli nasab, tapi kemudian beliau tes DNA ternyata hasil grupnya G, ya sudah, dan lain-lain lah. Sudah, saya tidak ingin mendawak-dawak ini, tapi ngaku keturunan Nabi itu berisiko. Ngaku keturunan Nabi, berisiko berat. Anggur keturunan Nabi, gak ngaku keturunan Nabi, itu bagus. Naat misalnya, Naat itu nakobah, ansab, aulia tis'ah. Saya termasuk pengurus pusat itu. Naat itu adalah keturunan Nabi Sayyidina Husain dari para wali songo itu. Tapi gak ngaku, gak usah diumumkan, tapi ada organisasinya. Jadi para habaib saya ingatkan ya, kalaupun kalian misalnya keturunan Nabi, tidak usah ngaku. Apalagi kemudian dikatakan bukan lalu marah, itu jelas bukan wis. Kok marah kenapa? Tidak usah lah. Biar dikatakan biar keturunan atau bukan, sudahlah. Toh kita semuanya ini inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Apalagi ngaku ahlul bait, bukan ahlul bait itu hanya 5. Sayyidah Khadijah bukan, yang ahlul bait itu Nabi, kemudian Sayyidina Ali, Hasan, Husain, siapa ya situ ya, Fatimah. Ini dalam hadis ini yang ahlul bait. Yang lain dzurriyyah iya, yang dzurriyyah ada darah Nabi mungkin keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, keturunan 2 orang ini saja, tapi bukan ahlul bait. Dzurriyyah artinya keturunan. Tapi kalaupun iya ya tidak usah lah ditonjol-tonjolkan, apalagi menjadi pewaris Nabi. Bukan, pewaris Nabi adalah para ulama ya. Jadi ini yang habaib yang masih muda ini, mungkin didoktrin oleh orang tuanya atau gimana, tapi pesan saya lebih baik nggak ngaku tapi keturunan Nabi daripada ngaku tapi bukan keturunan Nabi. Itu
sungguh saya ulang, tidak boleh mencium bau surga. Apa tidak berat tuh? Apa tidak resiko tuh? Jadi bukan ngaku keturunan Nabi, wong ngaku keturunan bukan bapaknya atau bukan nasabnya, itu tidak boleh mencium bau surga. Apalagi ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. 180 orang sudah tes DNA di seluruh dunia, ternyata bukan, ya respi gitu. Jadi saya ini terpaksa bicara Pak Alawi itu, ya kasihan lah, kasihan mereka. Kalau cik ngotot-ngotot tetap mengaku keturunan Nabi itu beresiko. Lalu mereka ada yang mengatakan gak ngakui keturunan Nabi itu kafir. Ini di sini ada videonya, saya punya. Yang gak ngakui dzurriyyah habaib itu dzurriyyah Nabi kafir. Apa dia bukan yang pertama yang kafir? Nabi loh yang tahu. Orang Islam yang mengkafirkan saudaranya, maka dia yang kafir atau dua-duanya kafir? Kan berat ini. Habib tak jam siji ya. Ada begini, saya juga sampaikan kepada saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang habaib, tolong sadari demi keselamatan panjenengan di akhirat, jangan aneh-aneh. Ini ada yang aneh begini, ada masjid Ba'alawi di Yaman itu lebih utama dibanding masjid Makkah atau Madinah. Yang ini kan ngajur. Walaupun pro Ba'alawi ya jangan nemen-nemen. Ada videonya, ada. Saya masih ada di sini tapi tidak, saya jangan cari sendiri. Jadi ada masjid Ba'alawi itu lebih afdol dibanding Makkah Al-Mukarram, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Juga Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita ini berkunjung ke, bukan ke masjid yang di Yaman itu, tapi berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram jamaah sekali sholat itu 100.000 kali pahalanya. Di Madinah 1000 kali, satu kali sholat jamaah di Madinah itu pahalanya 1000 kali. Di Masjidil Aqsa sekali berjamaah 500 kali. Itu yang bersabda Rasulullah SAW. Jadi ini kan apa tidak takut menyalahi total ini, mengistimewakan Masjid Ba'alawi ini. Tolong ya, panjenengan kan juga ingin selamat di akhirat. Kalau ada saudara yang berlebihan begini, ini tolong dinasihati dan videonya itu dihapus. Tidak benar ada masjid lebih utama dari 3 masjid, ini tidak ada. Walaupun di Yaman juga sama dengan di Al-Qadar ya, sekali salat paling pol 27 kali derajat. Kalau berjamaah di Al-Qadar sama dengan Masjid Ba'alawi. Tidak ada lebihnya. Masjid dimanapun selain 3 masjid ini, fadilahnya sama, statusnya sama, pahalanya sama. Kalau sholat berjamaah 27 derajat, kecuali pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Iktikaf di sini atau iktikaf di Masjid Ba'alawi sama, kecuali nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tolong ini ada orangnya, dan saya yakin semua saudara Ba'alawi sudah tahulah, moga-moga tahulah yang begini ini berlebihan ya. Apa berlebihan itu ya gulat kan kacau. Dan memang nuwun sewu, mohon maaf ya, di Yaman itu ya begitu. Abraha ya dari Yaman, saat yang aku nabi itu, Abraha itu nabi sebelum jadi nabi lahir itu Abraha.
Nabi akan wafat, ada yang ngaku Nabi namanya Sa'ad di Yaman. Dan memang Yaman itu negara Arab komunis satu-satunya. Dan Ba'alawi itu keturunan dari Yaman. Saya tidak mengejek Ba'alawi. Ba'alawi itu banyak yang baik. Saudara kita, orang Islam. Tapi saya ingin ingatkan, kalau soal agama mohon maaf ya. Orang Arab bisa bahasa Arab, tapi kalau ngertinya agama, saya sudah berdebat berkali-kali di Mesir maupun di Sudan. Gak sepiru, kecuali ya syekhnya, ya kalau guru saya ya jelas hebat. Tapi kalau teman-teman saya, sekelas saya, demi Allah, ya kalau saya sumpah gak enak ya. Sak kelas itu ditanya oleh dosen, yang bisa jawab orang Indonesia, namanya Ahmad Zahro. Dipuji sundul langit oleh dosen, sementara mereka diam, sehingga waktu training atau semacam apa mas, kursus pribadi itu loh, apa kursus pribadi apa namanya, kursus pribadi, jadi kenapa privat ya. Waktu itu akan ujian ada privat, yang ngajari orang Arab ini saya. Bukan saya hebat, enggak, saya lebih dulu belajar bahasa Arab itu. Kalau tata bahasa iso aku, tapi nek miso-miso iso kok kono iso lancar miso-miso. Tapi kalau qawaid, nah aku hafal alfiyah dulu, tapi saya selalu. Tapi yang jelas waktu di sana itu ada privat bahasa Arab, itu orang-orang Arab itu privatnya kepada saya. Bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih dulu belajar. Dan saya tentang qawaid kan jelas, orang asing lebih tahu, orang Indonesia lebih tahu, dan banyak. Bukan hanya saya, teman-teman saya yang dari pesantren rata-rata lebih ngerti tentang kaidah bahasa Arab atau qawaidul lughah, apalagi terkait dirasah mutaqaddimah lil lughah arabiyah, studi atsfan bahasa Arab. Waduh, sudah kacret nih mereka. Kacret itu tertinggal. Ini bukan apa-apa, saya hanya ingin menggambarkan bahwa soal ilmu bukan Arab nggak Arab, tapi kalau soal Nabi memang Arab, Rasulullah SAW, tapi juga sahabat. Tapi kalau ilmu berikutnya, generasi berikutnya, iyalah orang Arab ada yang alim, tapi di Indonesia itu lebih banyak yang alim, karena di Indonesia itu di dunia ini paling banyak pesantren di negeri ini. Di Mesir itu hanya berapa? Tidak banyak, memang yang Al-Azhar top ya, tapi yang di desa-desa yang katatib atau pesantren itu kalah dengan Indonesia. Terbanyak di Indonesia itu pesantren kira-kira 28.000. Coba 28.000 se-Indonesia. Di Mesir berapa? Tidak ada 1.000 kalau katakanlah sekitar 1.000 lah. Mesir ini, Arab Saudi juga gitu ya, ribuan lah, tidak sampai di atas 10.000. Dan dalam sejarah juga tercatat bahwa orang-orang Indonesia pernah menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak ya, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Yasin Al-Fardani, menjadi gurunya orang Arab. Jadi kalau soal alim bukan kita nomor 2, terserah, tergantung dia belajar di mana atau selama apa belajarnya, bukan Arab atau tidak Arab. Tapi kesannya memang kita itu di nomor 2 kan, berpokok agama kita di nomor 2 kan, baru kalau debat nanti kerosok mereka kalah dalil-dalil itu. Secara umum orang Al-Qadar, makmum Al-Qadar gitu. Ustaz, kenapa kunut subuhnya di samping Palestina tadi saya dengar Iran? Iran ya kan, Iran Syiah. Kita apa boleh berdoa untuk Iran? Syiah tapi Muslim kan,
Mereka bersyahadat kan, walaupun syahadatnya juga ada 3 ya. Yang satu Ali waliullah. Mereka juga sholat, walaupun sholatnya dijamak ya 3 kali, tapi kemudian Jumatan yang wajib hanya yang di kota besar aja, sebagian besar Iran nggak ada Jumat. Tapi prinsipnya mereka Islam. Kalaupun mereka menamakan kita kafir, ya sudahlah, terserah. Saya pun juga pernah dikatakan kafir kok oleh teman saya, tapi saya tidak pernah mengatakan kafir. Kita bukan Syiah, mereka Syiah, tapi Islam. Ya sudah, saudara kita. Apalagi mereka lah yang berani berhadapan dengan Israel, bahkan Amerika. Negara Arab malah menjadi apa, Mas? Amerika itu punya pangkalan militer di Qatar, malah gitu, malah memfasilitasi Amerika. Entahlah itu perjanjian diplomatik dan politik, tapi secara agama Syiah itu Islam. Sama dengan Wahabi lah. Wahabi, oke, kita bukan Wahabi dan nggak setuju dengan Wahabi, tapi kan nggak boleh memusuhi Wahabi. Begitu juga kita jangan memusuhi Iran atau memusuhi Syiah. Kalaupun ya saya mendengar banyak tentang Syiah, tahu banyak, bahkan berteman dengan Syiah, tapi tentu saya lebih ingin aman, saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahwa mereka sekarang ini berhadapan dengan pegundal itu, dengan Israel dan bolonya terutama Amerika, maka kita doakan dalam kunut subuh. Yang kalau di sini kunut subuh itu bukan kunut subuh, kunut nazilah. Supaya semua mau kunut, doanya kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kalau doa kunut subuh itu minjam witir, saya tiap malam witir apa kunut, tiap witir kunut, karena itu pesan Nabi SAW kepada cucunya Sayyidina Hasan, bahwa kalau kau mau witir bacalah ini, ya ini itu Allahumma hdina fiman hadait itu. Nah, kemudian Imam Syafi'i meminjam doa itu untuk subuh. Berbeda dengan gurunya, ada sendiri doa kunut subuh itu, Imam Malik, Allahumma inna nasta'inuka itu. Kalau Imam Hambali dan Imam Hanafi tidak ada kunut, ya sudah. Jadi saya dalam kunut subuh akhir-akhir ini, entahlah sudah berapa hari, saya tambahi wansur mujahidi Filistin wa Iran, dan belalah, tolonglah pejuang Palestina dan Iran, ala aduwika wa aduwi, menghadapi musuhmu dan musuh kami, musuh mereka, ya qawi ya mati ya rabbal alamin. Itu yang saya baca dalam akhir-akhir ini kunut. Sebelumnya Palestina, sebelumnya enggak ada, ya hanya wansurhum ala aduwika wa aduwi, muka-muka menolong umat Islam menghadapi musuh-musuh Islam. Tapi sekarang yang jelas berjuang menghadapi Israel, sebenarnya musuh dunia itu. Saya tadi malam di samping dulu pernah menyaksikan dengan mata kepala di Iran, tadi malam lebih hancur lagi nonton apa YouTube, ya bukan YouTube, apa tayangan itu ya, ditayangkan sahabat dari YDSF yang baru pulang dari sana membawa, subhanallah, wis gak ono sing kena tinggoni ku, gak ono. Hotel, gedung bertingkat, rumah sakit itu hancur lebur, mulai Israel itu. Maka negara-negara Eropa makin banyak yang simpati pada Palestina karena Israel melakukan genosida. Yang dibiayai di sini anak-anak Palestina. Kemarin salah satu keluarganya, bapak, ibu, adik-adiknya mati semua kena bom. Ya bom genosida Israel baru kemarin.
Jadi subhanallah, maka saya mohon kepada panjenengan, ya kalau bisa ya urun uang semampunya melalui apa saja lembaga yang menyalurkan uang, atau doa harus doa itu ya, doa dalam sendiri panjenengan atau dalam qunut nazilah. Masa nek doa gak gelem. Jadi Iran yang Syiah atau Saudi yang Wahabi itu saudara kita. Berbeda iyalah, kita yang NU dengan Muhammadiyah sama-sama di Indonesia juga berbeda kok. Tidak ada masalah, saudara semuanya.